Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tugas dari matkul rekayasa sistem yang berjudul Analisis Rekayasa Sistem Penjualan pada CV Alvarez Soft, yang beranggotakan Muhammad Gibran Alvarez, Wibowo Sairul Alam, dan Widi Arya Nugraha. Sejarah CV Alvarez Soft. Perusahaan konveksi CV Sa Alvarez didirikan oleh Bapak Encep Hudaya pada tahun 2001. CV Sa Alvarez berada di Jalan Sukasyukur RT 1 RW 5 Kelurahan Kersanegara, Kecamatan Ciberem, Kota Tasikmalaya. Perusahaan ini memproduksi berbagai macam jaket, kaos, dan kemeja, mulai dari ukuran yang kecil hingga ukuran yang besar. Sejak berdirinya perusahaan ini hingga sekarang mempunyai 27 karyawan tetap. Masing-masing karyawan mempunyai tugas dan pekerjaannya masing-masing. Visi dari CV Alvarez Soft adalah meningkatkan kualitas, daya saing, pasar, dan sumber daya manusia para pekerja atau karyawan di CV Alvarez Soft. Untuk misi CV Alvarez Soft, mengembangkan CV Alvarez Soft menjadi perusahaan yang terkemuka, bekerja dengan proses efisien dan siap berkompetisi dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Di sini ada struktur organisasi CV Alvarez Soft. Yang ke satu, manajer atau pemilik. Terus di bawahnya ada asisten manajer. Terus ke bawahnya ada administrasi, marketing, dan sales supervisor. Dan ini analisis rantai nilai CV Alvarez Soft. Selanjutnya, tabel siklus sumber daya produk akan dijelaskan oleh Widi Arya Nugraha. Untuk tabel siklus sumber daya produk, di sini ada fungsi bisnis, kebutuhan, akuisisi, pengelolaan, dan disposisi. Untuk yang pertama yaitu desain dan rekayasa, perencanaan model pakaian untuk kebutuhannya. Untuk akuisisi ada 2 poin, yaitu yang pertama penentuan model pakaian, yang kedua penjadwalan pengolahan model pakaian. Untuk pengelolaan di sini ada 7 poin, yaitu pengecekan barang, pengajuan PO barang, konfirmasi PO barang, pengolahan barang, penerimaan barang, penyimpanan barang di gudang, dan yang terakhir ada update stok data stok barang. Untuk disposisi yaitu pelaporan data stok barang. Selanjutnya ada pembelian bahan dan komponen. Untuk kebutuhan itu perencanaan produksi dan stok pakaian. Untuk akuisisinya ada 2, yaitu yang pertama penentuan aturan produksi dan stok pakaian, yang kedua penjadwalan produksi dan stok pakaian. Untuk pengelolaan, pengecekan stok produk, proses produksi, penyimpanan barang di gudang. Untuk disposisi, laporan data stok produk. Yang ketiga, pengajuan data kontrol kualitas. Kebutuhannya yaitu pengecekan kualitas kain pakaian, jahitan, dan packing. Untuk akuisisinya yaitu penentuan aturan permintaan dan pengiriman produk. Untuk pengolahan itu ada 5 ya, 5 poin. Pengecekan stok barang di toko, pengajuan PO barang, konfirmasi PO barang, penyiapan barang, pengiriman barang. Untuk disposisi yaitu pelaporan data stok barang. Yang keempat ada penjualan dan pemasaran. Untuk kebutuhan yaitu perencanaan penjualan. Akuisisinya yaitu penentuan aturan penjualan. Untuk pengolahan di sini ada 5 poin. Pengenalan barang, pemilihan barang, pembayaran, penyerahan barang, dan laporan penjualan. Untuk disposisinya itu laporan penjualan. Yang kelima, distribusi dan dukungan pasar.
Untuk kebutuhannya yaitu perencanaan layanan purna jual. Untuk akuisisinya, penentuan aturan layanan purna jual. Untuk pengolahan ada 3 poin yaitu penerimaan komplain, pengecekan komplain, dan penyampaian solusi. Untuk disposisi yaitu pelaporan layanan purna jual. Untuk tabel siklus sumber daya dan produk. Di sini ada fungsi bisnis, proses bisnis, departemen atau penanggung jawab, pengguna, dan status implementasi. Untuk yang pertama yaitu desain rekayasa. Proses bisnisnya ada 7 poin. Selanjutnya, pembelian barang, pembelian bahan dan komponen ada 6 poin. Untuk pengujian perakitan dan kontrol kualitas yaitu ada 8 poin. Yang keempat, penjualan dan pemasaran ada 6 poin. Yang kelima, distribusi dan dukungan pasar ada 5 poin. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Gibran Alvarez. Selanjutnya yaitu sistem dan teknologi saat ini. Di CV Alvarez Shop terdapat beberapa teknologi yang digunakan dan ada beberapa hardware seperti mesin jahit berjumlah 27, laptop jumlah 1, komputer berjumlah 3. Dan teknologinya berupa software yaitu Microsoft Excel dengan fungsinya di antara lain dapat digunakan untuk mengolah data manajemen dan proses administrasi, dapat melakukan operasi tabel atau mengolah data pada tabel, membuat laporan keuangan dalam skala besar, membuat grafik untuk memasukkan data yang dimiliki, dan membuat data statistika untuk pembuktian hasil riset. Yang kedua, software yaitu website. Fungsinya untuk menyampaikan informasi perusahaan, melakukan komunikasi, dan melakukan transaksi. Yang ketiga, Microsoft Word. Gunanya untuk membuat dokumen-dokumen seperti dokumen penting lainnya yaitu surat dan sebagainya. Yang keempat, ada Photoshop. Fungsinya untuk membuat sebuah foto produk atau lebih tepatnya mengedit dan kemasan lebih menarik untuk dipasarkan. Nah, berikut ada gambaran desain teknologi yang ada. Berikut ada gambaran hardware pada CV Alvarez Shop. Penjelasannya seperti yang saya jelaskan tadi, dan di sebelahnya ada gambar desain teknologi pada CV software Alvarez Shop. Penjelasannya seperti yang saya jelaskan tadi. Berikutnya ada daftar kandidat aplikasi. Yang pertama, sistem informasinya itu pengolahan pakaian. Nah, sistem aplikasi yang digunakannya itu adalah aplikasi pembuatan desain. Layanannya adalah membuat desain pakaian. Dan ada aplikasi kontrol kualitas. Layanannya pengecekan kualitas kain pakaian, jahitan, dan packing. Yang kedua ada pemasaran. Aplikasi sistemnya digunakan, aplikasi pemasaran ada banyak ya. Yang seperti kita tahu ada e-commerce banyak sekali. Layanannya adalah daftar barang yang akan dipasarkan. Selanjutnya ada matrik hubungan aplikasi sebagai berikut. Selanjutnya ada GAP analisis. Berikut ada tabel yang terdapat aspek yang ditinjau, kondisi ideal, kondisi saat ini, dan masalahnya. Yang pertama, aspeknya yaitu hardware komputer. Nah, kondisi ideal yang sebaiknya ada pada CV Alvarez adalah 10 komputer. Sedangkan kondisi yang saat ini, komputer yang dimiliki hanya 3. Jadi masalahnya,
CV Alvarez masih kekurangan sarana pendukung komputer. Yang kedua ada hardware laptop. Baiknya laptop yang dimiliki ada 5. Nah, kondisi saat ini laptop yang dimiliki hanya 1. Jadi masalahnya masih kekurangan laptop di CV Alvarez. Nah, yang ketiga hardware mesin jahit. Kondisi saat ini mesin jahit yang dimiliki oleh CV Alvarez lumayan banyak ya, ada 27. Jadi tidak ada masalah dikarenakan itu sudah cukup memenuhi untuk produksi yang ada di CV Alvarez. Yang kedua, yang keempat adalah website. Yang seperti kita tahu di tabel berikut ini, website juga tidak ada masalah karena website CV Alvarez sudah menunjang dan memuaskan pelanggan untuk bertransaksi barang dan informasi yang memadai dan layanan lainnya. Poin selanjutnya yaitu teknologi end user. Pada teknologi end user ini juga tidak ada masalah ya, karena kan di Indonesia pengguna aplikasi iOS dan Android marak digunakan pada handphone sudah menjadi pilihan ideal. Program perangkat lunak tersebut menggunakan iOS dan Android. Yang selanjutnya adalah teknologi database. Hal ini juga tidak ada masalah karena aplikasi menggunakan PostgreSQL, aplikasi tersebut yang membuat layanan cloud computing lebih efisien. Jadi tidak ada masalah sama sekali. Dan untuk API-nya atau Application Programming Interface tidak ada masalah karena aplikasi pengembangan perangkat lunak sudah sangat efisien. Selanjutnya ada payment. Berikut juga pada CV Alvarez sudah tidak ada masalah lagi karena sebagian besar pembayaran di website CV Alvarez sudah menggunakan bank payment atau marketplace. Yang selanjutnya customer service. Dan hal ini juga tidak ada masalah dikarenakan sistem pelangganan sudah menggunakan aplikasi sosial media, call center, dan website. Jadi sudah mempermudah, efektif, dan efisien. Berikut juga ada rencana implementasi. Pada strategi, ada satu poin yaitu aplikasi sistem untuk perencanaan pembuatan desain. Dan rencana implementasi yang berpotensi tinggi ada aplikasi sistem informasi pemesanan. Ada juga operasional kuncinya yaitu aplikasi sistem informasi stok bahan baku dan aplikasi sistem informasi ketersediaan barang. Dan ada juga pendukungnya yaitu aplikasi kontrol kualitas bahan baku. Baik, mungkin itu presentasi dari kelompok kami untuk tugas rekayasa sistem. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.